wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina. Ustaz, Allah itu bukan warna, tapi Allah itu meliputi semua warna. Allah itu bukan suara, tapi Allah itu meliputi semua suara. Berkaitan dengan yang tadi. Jadi, bagaimana mempertajam mata basiroh melihat Allah di sebalik kejadian. Jadi ketika kita diberikan suatu prahmen oleh Allah, kejadian-kejadian, kita nggak terpaku pada kejadian atau mengambing hitamkan kejadian, tapi langsung tembus ke Allah. Jadi mempertajam mata basiroh itu tadi. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, petunjuk hadis sahihnya begini Pak. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa-apa yang kupardukan. Jadi lakukan yang wajib-wajib. Salat wajib, puasa wajib, semua yang wajib-wajib ya. Setelah yang wajib, hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil. Ibadah nawafil itu ibadah tambahan. Fardu itu yang wajib, yang pokok. Harus ada amalan tambahan. Maka di dalam Al-Hikam disebut kita harus punya wirid untuk mendapatkan warid. Nah gitu ya. Harus ada wirid kita, harus ada amalan sunnah tambahan kita. Maka sahabat-sahabat besar ini, Jibril ada dia 3 yang dia sukai amalan, Abu Bakar ada 3 yang dia sukai, Umar ada 3 yang dia sukai, Utsman ada 3, Ali ada 3. Ini beda-beda 3 ini Pak, amalan tambahan nawafilnya. Kalau Utsman salah satunya paling senang baca Quran. Kalau Ali paling suka puasa di panas terik, amalan nawafilnya. Maka keutamaan sahabat beda-beda. Karena amalan sunnah nawafilnya beda-beda. Kewaliannya beda-beda. Nah, tidak henti-hentinya hambaku melaksanakan menambah dengan ibadah nawafil, mustahab, hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka kujadikan aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Ya. Aku yang menjadi penglihatannya yang dia pakai untuk melihat. Aku yang menjadi kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Itulah namanya memandang dengan pandangan Allah. Ya. Kalau saya memahami, kalau kita memandang dengan pandangan Allah, apa yang tak terlihat? Kalau kita memandang dengan pandangan Allah, kalau Allah memandangkan kita dengan pandangannya, dia pinjamkan pandangannya dengan pandangan kita kepada mata hati kita. Apa yang tak terlihat? Enggak ada. Terserah Allah kan. Mau diperlihatkannya jin, malaikat, ruh, arash. Terserah dia. Ya. Maka semua ulama-ulama yang tinggi di tasawuf, wali-wali kutub, ulama-ulama besar, ya rata-rata dipandangkan Allah malaikat. Sudah biasa dipandangkan surga. Sangat lumrah. Baca kitab-kitab mereka. Kalau enggak bisa mereka menjelaskan itu surga Firdaus di mana, surga Adan di mana. Si Abdul Qadir Jilani dalam ini. Di alam Jabarut surga Firdaus, surga Jannatun Naim itu di alam malakut. Dia sebut tingkatan surganya. Ibnu Arabi juga lagi meniti tangga langit, dia mi'raj dengan ruhaninya diperjalankan. Tetapi dengan tidak jasad. Kalau Nabi dengan jasad ruhaninya. Dan mereka sepakat semua orang tinggi ilmunya ini, para wali itu pewaris para nabi, tidak membawa syariat baru. Tidak ada yang membawa syariat baru. Semuanya menegaskan kebenaran syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi ini Pak, amalan nawafil. Maka tadi saya sebutkan kan kalau mau cepat tembus ya itu tadi. Zikir tiap saat. Melatihnya minimal 10 jam sehari. Ingat Allah. Bisa enggak kita asal lupa ingat Allah? Lupa ingat Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani disebut di sini talqin dulu. Talqin tobat,
kemudian lazimkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah lazim zikir lisan, baru zikir hati. Dalam hati Allah, 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 la ilaha illallah dalam hati, enggak bersuara. Semuanya berawal dari zikrullah. Maka amalan wali itu mereka rotbam min zikrillah, lisan mereka kalau mereka tidak sibuk basah dengan zikrullah. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar la anta, ya Abu Dzar, ya hai Abu Dzar, ya seandainya kondisi batinmu terus berzikir seperti bersamaku ini, la sopahatkumul malaikatu fi turukikum, malaikat akan menyalamimu di jalan-jalan yang mana kau lalui. Maka Umar bin Khattab, jalan yang dilalui itu setan pun takut jalaninya. La sopahatkul malaika, malaikat menyalami kita di jalan yang kita lalui. Karena hati kita hidup. Karena kita berjalan dengan zikrullah, dengan cahaya Allah. Ya. Maka memerangi wali sama dengan memerangi Allah. Man haraba waliyi faqad harabani. Siapa yang memerangi waliku, para kekasihku, sama dengan memerangi aku. Kenapa? Karena wali itu para kekasih Allah selalu tempat tajallinya Allah, tempat bertahwilnya Allah. Kenapa? Karena mereka paling cinta, paling dekat dengan Allah. Ya. Maka di dalam hadis sahih ini kan disebutnya di Sahih Bukhari Muslim, Pak. Tapi kalau kita nggak mengerti ilmu tasawuf tarekat, nggak paham kita ini. Apabila dia berdoa meminta, aku pasti langsung memberinya, kata Allah. Siapa yang begitu kalau nggak Nabi dan para wali? Kalau dia minta, aku pasti memberinya. Kalau dia minta lindung, pasti kulindungi. Itulah yang munculnya karomah itu. Maka tadi saya sebut amalannya zikir setiap saat, tahajud 2,5 jam, puasa, wudu, sholat di al waktu. Kalau mau masuk tarekat, masuk tarekat. Nah, kalau enggak, ini amalan syariatnya. Tapi amalin dengan baik, serius. Tembus nanti. Insya Allah sama nasibnya dengan orang tarekat nanti. Nah, tapi kalau ada yang aneh-aneh, tanya sama guru yang ahli. Ya, karena nanti bisa aja kita diperlihatkan sama jin, diperlihatkan sama malaikat. Ada zikir juga, ya zahir wal batin, ya zahir wal batin, ya zahir ya batin, ya zahir ya batin. Itu kalau kita amalkan itu bisa tembus, cepat kasap kita tembus. Ya. Yang paling bahaya, yang tidak enaknya nanti, ruhani kita belum kuat, tauhid kita belum kuat, kedekatan kita kepada Allah belum kuat. Begitu melihat jin, langsung kaget. Maka nggak usah amalin. Gak bisa kuat, Pak. Ulama tingkat wali kalau melihat jin, lihat jin sejelek apapun dia tenang aja, gak ada takutnya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia takut sama Allah saja. Itu dianggap makhluk semua. Kenapa? Karena ruhaninya sudah sangat kuat, siap. Saya jujur Bapak Ibu, dulu saya pernah dikasih zikir dengan salah seorang guru saya. Zikir itu kalau diamalkan, itu bisa kita nanti ruhani kita, diri kita muncul di depan kita berwarna-warni. Gak berani saya ngamalinya. Gak mau saya. Saya mau berzikir karena Allah, bukan untuk itu. Padahal sebenarnya saya takut kalau ngelihat itu. Kalau sekarang saya gak takut lagi. Gak takut lagi saya. Kenapa? Karena sudah ditempa di Naksabandi. Jadi semakin kita diterpa ruhani, semakin gak ada takut kita. Nah, makanya guru-guru tingkat wali udah tauhidnya kuat itu kan, ya begitu, nggak ada takutnya lagi kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang begitu, ya. Nah, jadi kalau kita orang biasa baru zikir, kelihatan tembus, terlihat jin, kaget, kelihatan malaikat, ya takutnya begitu terlihat jin langsung mati kan? Isi sok mati. Nauzubillah, sul khotimah takut kita kan? Mending nggak usah, makanya amalin pelan-pelan. Ini zikir sunnah, termasuk itikaf tadi, itu berdasarkan Al-Quran. Itikaf. Maka itikaf dari ba'da subuh sampai terbit matahari itu setara dengan haji dan umroh sempurna. Tamam. Hadis surah Tirmizi. Dianggap ulama di Sahih. Bayangkan, itikaf itu, zikir kita itu, jadi benar. Itu setara dengan haji dan umroh. Kurang besar apa pahalanya? Amalin 40 hari. Semua amalan itu kalau kita amalkan 40 hari, dia nanti akan menghasilkan nur. Saya buka rahasia.
Semua amal soleh kita nanti berdasarkan hadis sahih, dia akan menjelma menjadi seperti bentuk cahaya, nur, malak. Maka disebut malaikat itu berasal dari kata malak, milik kita. Maka semua kita nanti ketika mati di dalam kubur, amal soleh kita itu berbentuk bersisik, berbentuk cahaya. Kamu siapa? Kok cakep banget, kok wangi banget? Aku adalah amal solehmu selama di dunia. Jadi amal soleh kita itu punya energi. Ya, kalau dalam bahasa lainnya, amal soleh kita ini Bapak Ibu punya energi. Kalau zikir amal soleh tidak berenergi, nggak mungkin bisa membuat hati kita bergetar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau nggak ada energinya nggak getar. Ya, nah, energi itulah yang bisa kalau kita niatkan menghantam jin, bam, jinnya pun terkapar. Itu sebenarnya ilmu rahasianya. Tapi jangan seperti gelang emas tadi kasih sama lembu, ya. Itu rahasianya, Pak. Amal soleh kita ini, kalau kita sudah khusyuk dekat sama Allah, apapun yang kita niatkan di alam gaib, semua yang kita minta, insya Allah langsung terkabul. Yang paling susah di alam nyata, dia berproses. Kalau di alam gaib, makanya orang-orang yang perang gaib itu, dia niatkan ini, jadi pedang. Ini pedang di alam gaib. Bapak niatkan ini pedang, jadi pedang api. Bisa membaca jin. Niatkan aja. Ma'rifatkan ke Allah. Mohonkan ini jadi pedang. Jadi pedang langsung. Itu ilmu rahasianya sebenarnya. Saya nggak tahu ini berani kali saya bongkar-bongkarnya. Ya. Cuman kalau orang nggak belajar gini nggak paham. Saya terus belajar Pak. Terus belajar agama. Ya. Makanya kalau Bapak kan hadis Nabi itu kan dua, mintanya tentang jimat. Satu mengharamkan, satu membolehkan. Kenapa dibolehkan? Dilihat Nabi. Coba lihat jimatmu. Oh, nggak ada siriknya. Boleh, silakan pakai. Tahu bagaimana membuat sesuatu itu? Ini bisa jadi jimat. Ada caranya, ada teknisnya. Menulisnya harus kita makrifat, nggak boleh putus zikir. Putus zikir, ulang lagi balik. Nulisnya harus pakai wudu. Terus bismillah itu diamalkan. Ayat kursi itu kita amalkan. Tiap habis sholat kita amalin. Kita pajang ayat kursi di rumah. Kita amalin ayat kursi itu. Menulisnya kita pakai wudu, ingat Allah, nggak putus zikirnya. Nah begitu kita pajang di rumah, ketika ada energi gaib yang buruk datang ke rumah, itu memancarkan cahaya dia. Kenapa? Karena kita ngamalkan itu loh. Nah, itulah yang menepisnya nanti. Jadi jimat bahasanya, bahasa Indonesia jadi jimat, jadi ruqyah. Kalau bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah itu bagian dari jimat. Tapi kalau nulisnya sembarang sambil minum kopi, sambil ngelamun, mana ada energinya? Zikirnya putus-putus, nggak ingat Allah, nggak pakai wudu, nggak ngamalin Quran, yang nggak ada energinya. Itu rahasianya Pak. Tapi termasuk ini ilmu hikmah jadinya. Makanya kenapa misalnya kalau kita di YouTube itu orang beradu dengan jin hanya dengan subhanallah, pental, ya dengan niat saja energinya itu kuat, energi rohaninya. Ustadz Danu dia baca doa saja kan, enggak, Sanu udah menjerit. Ya karena itulah ilmunya tadi Pak. Niat saja, niatkan saja Pak. Ya kalau sudah hidup rasa kita itu langsung nyambung dia. Di alam gaib doa kita langsung terkabul. Ya, di alam malakut, di alam jin langsung terkabul. Yang susah itu di alam nyata. Ya Allah, turunkanlah makanan dari langit. Nah, itu Nabi Isa yang doa baru turun kan. Kalau gitu nggak turun itu Pak. Kalau Nabi Isa doa turun Pak. Makanan dari surga. Bapak bisa bayangkan. Makanan dari surga dikonversi Allah menjadi nyata. Padahal surga neraka itu di alam gaib. Benda gaib bisa jadi nyata. Itu kekuatan Allah. Maka saya sering menyampaikan tauhid orang beriman ini, kita ini nggak usah takut alam ini sumber daya alam ini habis. Itu orang kafir yang takut. Orang beriman nggak perlu takut. Sorga itu banyak sekali, yang dari sorga nanti bisa dikonversi Allah dibuat ini. Api Yaman itu tersambung dengan api neraka Allah Ta'ala. Alam jahir itu nyambung ke alam nyata. Alam nyata nyambung ke alam gaib. Maka disebut dalam hadis sahih nanti akan muncul api dari Yaman. Api dari Yaman itu adalah dari api neraka Allah Ta'ala. Nyambung itu Pak. Ya.
Nah, itulah ilmunya. Jarang-jarang orang tahu kan. Saya kasih tahu. Nyambung alam gaib ini, nyambung ke alam nyata. Maka kita disuruh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk satu kaum negeri beriman, bertakwa kepada Allah, iman takwa aja dijaga, selesai dunia akhirat. Ya, selesai dunia akhirat. Iman takwa saja. Habis minyak, nanti Allah kasih ilmu kita menggantikan minyak. Allah kuasa. Kalau masih diperlukan minyak, disambungkan Allah minyak dari sorga nanti ini. Jadi di bumi lagi. Asal jangan ada yang kayak kemarin ngebor di apa. Akhirnya, itulah Pak, sebenarnya begitu kehidupan kita ini. Antara dunia dan akhirat ini nyambung ini ilmu alamnya ini. Karena dia di balik ini saja ini. Jin itu pun nyambung kan, ketika dia memaksakan diri, nampakkan diri, bisa. Alam nyata, alam kita kan. Nyambung. Malaikat juga bisa berbentuk manusia seperti Jibril. Karena dia nyatu. Berdampingan alam kita ini Pak. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi harus dengan amalan nawafil. Maka Al-Hikam pun menyebut harus punya wirid baru dapat warid. Tapi yang paling perlu diingat Bapak Ibu, setiap kita beramal sunnah niatnya harus karena Allah. Jangan niat macam-macam. Aku mau niat kebal, mau niat ini, yang datang nanti jin yang punya ilmu kebal. Hati. Ya. Maka orang tarikat itu ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ada yang menyimpang niatnya, yang datang nanti jin. Itu niat itu sangat-sangat vital dalam ibadah Bapak Ibu. Sangat vital. Ya, sangat vital sekali. Dengan niat itu kita bisa membunuh jin jarak jauh. Dengan niat saja baca bismillah, Ustadz Danu bisa buat orang gelepur kerasukan di ujung sana. Dengan niat saja itu. Ya. Nah, itu yang harus diketahui ya. Oke, ada lagi? Satu lagi kalau ada ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang mengenai 7 makna dari 70.000 hijab itu, Pak Ustadz, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Itu secara hakikatnya seperti apa ya, Ustadz? Apakah kita bersuluk untuk belajar ilmu ma'rifatullah ini tujuannya untuk membuka hijab itu satu persatu atau bagaimana maksud dari Allah? Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi disebut 70 hijab cahaya dan kegelapan. Hadis lain 700. Hadis lain Jibril mengatakan 70 hijab, 70.000 hijab antara aku dan Allah. Maka Jibril kalau dia masuk ke alam lahud, dia akan terbakar. Dia sendiri nggak sanggup. Yang sanggup memasukinya adalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam diri kita ini, dulu saya sebut ada Nur Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam diri kamu itu ada Rasul Allah. Maksudnya Nur Muhammad. Ya, semua kita punya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu, ini saya kasih tahu nggak apa-apa lah ya. Saya mohon maaf kalau guru saya melarang. Tapi nggak ada yang larang kayaknya. Nur Muhammad itu kalau kita beribadah memandang dengan mata hati. Ini alam ini terang seperti cahaya. Tapi pakai mata hati mandangnya Pak. Satu saat kalau ibu bapak rajin tahajud itu akan terlihat itu. Itulah alam Nur Muhammad. Terang dia. Seperti cahaya. Terang sekali. Walaupun nggak ada cahaya. Tapi hati kita melihat terang sekali. Alam cahaya. Nah Nur Muhammad ini kata guru saya. Kalau dia dibentuk dalam bentuk fisik. Dia nanti berbentuk ruhani yang terang. Berbentuk ruhani terang. Kalau dia keluar dalam bentuk fisik. Bisa menjelma dalam bentuk fisik. Nah, begitu dia, ya. Ini emas lagi nih sebenarnya, ya. Nabi aja nggak mau terus terang begini. Ini diajarkan sama sahabat poin per poin. Imam Ali aja. Coba baca kitab Ruh Ibnu Qayyim, ya. Orang-orang sebagian orang karena nggak mau belajar mendalam agama aja jadi Pak, makanya nggak percaya yang begini. Baca kitab Ibnu Qayyim, kitab Ruh. Apa kata Imam Ali? Hai Umar. Nanti kalau aku meninggal duluan, jumpai aku di sono ya. Ya, nanti kalau aku meninggal duluan, kita jumpa di sono ya. Iya. Coba di alam dunia mereka sudah janjian jumpa di alam ruh.
Ibnu Abbas, Umar, Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat besar. Baca kitab bro. Itu riwayat Ibnu Qayyim yang nulis. Ya. Banyak seperti itu. Tapi ini untuk sahabat besar Pak. Bukan sahabat budak, sahabat biasa. Bukan orang Khawarij. Orang Khawarij nggak begitu ilmunya. Ya. Dia main hafalan saja. Orang Khawarij itu tenjung Arab Badui. Arab Badui itu pemahamannya lemah. Sebelum mereka masuk Islam, kencing orang tuh di Masjid Nabawi itu. Mau ditepuk sahabat. Jangan, kata Nabi. Ini orang kayak gini harus dilembuti. Akhirnya masuk Islam dia. Kalau dikasari nggak mau dia. Arab Quraisy dengan Arab Badui beda. Imam Syafi'i itu Arab Quraisy, akalnya cerdas, tinggi. Umar bin Khattab itu banyak buat bidah hasanah. Itu juga Quraisy. Ya. Tapi Arab Badui itu banyak yang orang-orang Khawarij, pemahamannya lemah. Dia main hafalan saja, kuat. Maka Arab itu pun harus dipilih-pilih Pak. Maka sahabat itu mana yang Arab Quraisy, yang cerdas, itu lebih utama kita ikuti daripada sahabat yang Arab Badui. Mohon maaf, bukan untuk ini. Tentu di dalam ilmu, kibarul ulama, mengikuti ulama besar sahabat lebih utama daripada ulama sahabat kecil. Ya. Secara ilmu hadis pun begitu. Maka sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada sahabat yang makomnya tinggi yang ikut perang Badar. Itu nomor 1. Maka Utsman bin Affan dianggap rendah karena tidak ikut perang Badar, kata orang Khawarij. Padahal Utsman bin Affan itu diizinkan Rasul tidak ikut karena untuk menjaga anaknya yang dinikahi Utsman. Dia sudah dapat izin. Tapi dijadikan alasan Khawarij untuk membunuh Utsman. Dia tidak termasuk sahabat utama. Ya. Gitu. Jadi 70.000 hijab ini maksudnya kata Al-Ghazali untuk menjelaskan betapa tebalnya hijab kita kepada Allah. Ya. Secara umum ilmu tasawuf mengatakan hijab itu ego kita, maka kita berbuat la haula. Orang yang sudah sampai ke puncak ilmu, kata Umar bin Khattab, ilmunya adalah ilmu la haula wala quwwata illa billah. Maka orang makrifat itu sering terlihat lembut aja, kayak enggak ada apa-apanya dia, kayak orang biasa. Wais Al-Qarni itu orang hebat enggak? Orang biasa, sangat biasa. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, Umar, Ali kalau ketemu Wais Al-Qarni minta doa sama dia supaya diampuni Allah dosa kalian. Bayangkan kurang utama apa Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib. Masih disuruh minta doa kepada Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu enggak ahli kitab, enggak ada kitabnya. Maka orang yang menyandarkan tingkat kewalian dengan jago hafalan, jago tulis kitab itu salah. Kewalian itu kebeningan ruhani, ma'rifatullah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam ini, orang yang tidak bening, tidak mengenal dirinya, tiplul ma'aninya, ruhul kudusinya, diri sebenar dirinya, walaupun ngarang ratusan ribu kitab, nggak bisa disebut orang alim. Orang dia sendiri nggak kenal dengan dirinya kok katanya. Keras di sini. Sampai gitu katanya. Maka untuk mencapai ma'rifat itu harus benar-benar ikhlas karena Allah. Terbersit selain Allah nggak dapat Pak. Makanya surga para wali itu surganya apa? Surga yang hanya ada Allah di sana. Mereka nggak suka masuk surga, mereka sukanya dekat-dekat Allah saja. Para nabi, para wali itu nanti bersama Allah saja maunya. Dekat Allah saja. Kenapa? Ibadahnya pun nggak pingin surga. Nanti Bapak Ibu rasakan itu kalau sudah hidup hati jika dekat. Semakin dekat kita sama Allah, semakin nggak pingin kita surga, nggak takut neraka. Itu akan Bapak Ibu alami. Saya ngalamin itu. Tapi perjalanan panjang. Tapi kalau waktu kita mula-mula masuk jemaah tabligh, basyiro wa nadhiro, barang siapa ninggalin sholat masuk neraka begini-begini, takut kita. Memang betul, awalnya dari situ semua. Kita jalani. Tapi nanti kalau sudah masuk tarekat kita, nggak takut kita karena semuanya berdasarkan kecintaan kepada Allah. Kita sholat jemaah ya karena kita rindu cinta sama Allah. Kita nikmat sholat jemaah itu, gitu. Nggak ada pamrih.
Itu yang diinginkan nanti dari tasawuf itu. Sama-sama soleh, bedanya dalamannya. Kalau orang syariat hitung-hitungan. Makanya Tuhan itu kan kayak pedagang. Innallaha ashtara mu'minuna. Allah tuh seolah-olah ya. Menurut sebagian ulama tafsir, tahu masyarakat sahabat ini banyak yang pedagang. Maka Allah katakan Allah mau membeli kamu dengan jiwa kamu, harta kamu dengan surga. Dibeli jiwa kamu, harta kamu dengan surga. Ilmu dagang yang disampaikan Allah, pendekatan. Karena tidak semua sahabat juga bisa mampu ke makom ini. Sahabat-sahabat besar yang mampu. Ya, sahabat-sahabat kecil, ya sebahagiannya tidak sanggup. Ya. Maka sahabat itu pun punya tobakot, ada tobakotus sahabat, level-level para sahabat, gitu kan? Dibuat ulama hadis. Oke, saya kira gitulah ya. Tanda banyak. Cukup ya? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah. Ilmu ini adalah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kenal kita dengan Allah, semakin cinta, semakin dekat, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan cinta dan rindu yang terjaga dalam hati kita, nanti kita diberikan ladzatu ila nazri wajhikal karim. Sebagaimana dikatakan Nabi, kita akan melihat betapa lezatnya melihat memandang zat Allah yang maha mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.